Decision making, langkah-langkah membuat keputusan yang tepat. Dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai keputusan. Mulai dari keputusan sederhana hingga keputusan strategis yang berdampak besar pada tim, klien, dan masa depan organisasi. Menariknya, keputusan yang tepat bukan selalu keputusan yang paling cepat, dan juga bukan keputusan yang menyenangkan semua orang, melainkan keputusan yang paling bertanggung jawab. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah memahami masalah secara utuh. Banyak orang langsung mencari solusi, padahal masalah belum tentu jelas. Seorang pemimpin perlu bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini masalah kinerja individu, masalah proses kerja, atau masalah sistem yang belum mendukung? Dengan mendefinisikan masalah secara tepat, kita menghindari kesalahan dalam mengambil tindakan yang tidak relevan. Setelah masalah dipahami, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dari keputusan tersebut. Keputusan harus punya arah yang jelas. Apakah keputusan ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja jangka panjang, menjaga hubungan kerja, mengurangi resiko, atau justru membuka peluang baru? Tanpa tujuan yang jelas, keputusan akan terasa ragu-ragu dan mudah berubah. Keputusan yang tepat selalu selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Langkah ketiga adalah mengumpulkan informasi yang relevan secukupnya. Dalam praktiknya, data sangat penting, tetapi terlalu banyak data justru bisa membuat kita ragu untuk bertindak. Oleh karena itu, fokuslah pada informasi yang benar-benar berhubungan dengan masalah. Dengarkan fakta, bukan asumsi, dan libatkan orang-orang yang paling dekat dengan situasi tersebut. Informasi yang tepat akan membantu kita melihat kondisi secara objektif. Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan beberapa alternatif keputusan. Hindari pola pikir bahwa hanya ada satu pilihan. Idealnya, kita memiliki 2 hingga 3 opsi yang bisa dibandingkan. Untuk setiap opsi, pertimbangkan dampaknya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta resiko terburuk yang mungkin terjadi. Dengan membandingkan opsi, keputusan menjadi lebih matang dan rasional. Langkah berikutnya yang sering dilupakan adalah melihat keputusan dari sudut pandang yang berbeda. Seorang pemimpin perlu melatih diri untuk bersikap terbuka. Coba bayangkan, jika kita berada di posisi anggota tim, klien, atau pihak lain yang terdampak oleh keputusan tersebut. Tanyakan juga pada diri sendiri, apakah keputusan ini masih terasa tepat jika dilihat 6 bulan ke depan? Dan yang tidak kalah penting, apakah keputusan ini sejalan dengan nilai dan prinsip yang kita pegang? Tahapan ini membantu kita menghindari keputusan yang hanya didorong oleh emosi sesaat. Setelah semua pertimbangan dilakukan, tibalah saatnya mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya tanpa resiko, namun menunda keputusan justru seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar. Pemimpin yang baik bukanlah yang selalu benar, tetapi yang berani memutuskan dan siap menghadapi konsekuensinya, baik hasilnya positif maupun negatif. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. Keputusan yang sudah diambil perlu dilihat kembali bagaimana hasilnya. Apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan dari sinilah
proses pembelajaran terjadi. Evaluasi membuat kita semakin matang dalam mengambil keputusan berikutnya. Semakin sering kita belajar dari keputusan yang diambil, maka semakin baik kualitas keputusan yang akan kita ambil ke depannya.